Orang minyak, Malaysia. Legenda pria minyak ini merupakan urban legend yang sangat terkenal di benua Asia, terutama Malaysia. Peristiwa pemerkosaan yang banyak terjadi di Malaysia diyakini adalah ulah dari pria minyak ini. Sosok pria minyak digambarkan dengan lelaki tanpa busana dan melumuri tubuhnya dengan minyak warna hitam legam. Konon, pria minyak hanya bisa dilihat oleh wanita yang masih perawan. Kisah ini sangat populer di tahun 60-an, bahkan sampai pada batas di mana ia pernah dibuatkan filmnya sendiri. Diceritakan bahwa asal-muasal dari pria minyak ini adalah manusia biasa yang ingin memiliki kekuatan. Namun ia kemudian diberikan syarat bahwa untuk mendapatkan kekuatan tersebut, ia harus memperkosa 40 wanita sebelum ia bisa menjahit sakti dan kuat. Tidak lengkap kalau kita membicarakan urban legend tapi tidak mengikut sertakan salah satu negara paling terkenal dari Asia, yaitu Jepang. Terkenal sebagai negara dengan segudang cerita urban legend yang terkenal dan juga menyeramkan. Salah satunya adalah Tomino's Hell, sebuah prosa karya sastra bebas tanpa kemerduan bunyi layaknya puisi Jepang yang diyakini sebagai karya tulisan terkutuk. Setiap orang yang membaca karya sastra ini akan mengalami nasib buruk di mana yang paling parah adalah nyawanya akan menjadi imbalan. Puisi ini bercerita tentang sosok Tomino yang sudah meninggal dunia dan jatuh ke dalam neraka. Setiap kata di dalamnya dikatakan berisikan jeritan-jeritan menyeramkan yang dapat membuat pembacanya merasakan penderitaan yang dialami oleh Tomino. Maria Labo, Filipina. Dulunya Maria Labo adalah seorang wanita biasa yang hidup bahagia bersama suami dan anak-anaknya. Karena tuntutan ekonomi yang sulit, Maria memutuskan untuk bekerja sebagai pembantu dan merawat seorang kakek tua. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa kakek tua ini hidup dalam sebuah kutukan yang akan membuat Maria menjadi sebuah urban legend terkenal di Asia. Tidak lama setelah ia merawat kakek tua itu, kakek itu meninggal dan kutukan tersebut berpindah ke diri Maria. Menyadari bahwa tidak bisa terus hidup sebagai pengangguran, Maria memutuskan untuk pergi ke Kanada. Entah apa yang terjadi di sana, Maria berubah menjadi kanibal dan menjadi sosok pembunuh manusia yang sangat mengerikan. Sepulangnya dari Kanada, Maria membunuh anak-anaknya sendiri dan kemudian memakan mereka. Suaminya yang mengetahui hal tersebut sangatlah murka dan menusuk wajah istrinya itu. Sejak saat itu Maria Labo meninggalkan rumahnya dan dipercaya masih berkeliaran di Filipina. Si Manis Jembatan Ancol, Indonesia. Akhirnya sampailah kita ke urban legend yang berasal tidak lain tidak bukan dari Indonesia. Kisah ini berceritakan tentang seorang wanita bernama Maryam yang menghantui jembatan di Ancol. Orang sekitar percaya bahwa hantu inilah yang menjadi penyebab banyaknya kecelakaan yang terjadi di jembatan tersebut. Maryam sendiri merupakan seorang pelayan di rumah seorang pedagang kaya. Pedagang kaya itu kemudian tertarik dengan kecantikan Maryam dan menawari Maryam untuk menjadi selirnya namun langsung ditolak oleh Maryam. Maryam kemudian meninggalkan rumah pedagang kaya tersebut. Di perjalanannya Maryam bertemu lagi dengan seorang pria kaya yang tertarik dengannya, yang juga menawarinya beberapa keuntungan bila mau hidup dengan orang kaya itu. Maryam kembali menolak tawaran tersebut dan dari sanalah asal mula kisah mengerikan, Si Manis Jembatan Ancol. Setelah tawarannya ditolak oleh Maryam, orang kaya tersebut langsung memperkosa dan membunuh Maryam. Mayat Maryam kemudian dibuang ke sawah terdekat. Banyak orang percaya bahwa sosok Maryam masih menggentayangi jembatan tersebut dan ialah yang sering menyebabkan kecelakaan di jembatan Ancol, mencari balas dendam kepada sosok kaum pria.
Bas 375 Beijing. Bermula pada tanggal 14 November tahun 1995 di Beijing, tengah malam. Sebuah bas yang memiliki rute 375 baru saja berangkat dari terminal Yuanming Yuan menuju Xiangshan, Beijing. Di dalam bas tersebut terdapat seorang supir dan seorang perempuan yang bertugas sebagai konduktor. Kemudian naiklah 4 orang penumpang, seorang wanita tua, pasangan muda, dan seorang anak muda. Setelah tidak lama berjalan pengemudi bas melihat 2 bayangan melambaikan tangan pada bas. Bas berhenti dan membukakan pintunya yang ternyata baru diketahui semua orang bahwa ternyata ada 3 orang, bukan 2. Setelah 3-4 pemberhentian, pasangan muda yang pertama tadi turun dari bas. Tidak lama setelah pasangan tersebut turun, mendadak wanita tua yang juga pertama naik tadi melompat dari bangkunya dan memukul anak muda yang duduk di depannya. Wanita itu berteriak dan mengatakan bahwa anak muda tersebut telah mencuri dompetnya. Setelah berdebat cukup lama, wanita tersebut berkata pada supir untuk menurunkan mereka berdua di halte berikutnya untuk bisa menyelesaikan masalah mereka di kantor polisi. Setelah mereka turun, anak muda itu bertanya kepada si wanita tua di mana letak kantor polisi. Wanita itu berkata sebenarnya tidak ada kantor polisi di sekitar sini. Dia bercerita bahwa ketika di dalam bas, wanita tua itu melihat dan menyadari bahwa ketiga orang yang naik terakhir tadi tidak memiliki kaki. Wanita tua dan anak muda tersebut kemudian melaporkan bas 375 itu kepada polisi. Pada awalnya polisi tidak percaya akan cerita wanita tua dan anak muda tersebut. Setelah lama mencari akhirnya bas 375 ditemukan tenggelam di Waduk Miyun, Beijing. Di dalam bas hanya ditemukan 3 tubuh yang sudah membusuk. Tubuh yang telah membusuk adalah pengemudi bas, konduktor dan seorang pria tanpa identitas. Sampai sekarang apa yang terjadi pada bas 375 itu masih adalah sosok yang diselumuti banyak misteri, seperti salah astunya tangki bensin bas yang harusnya sudah habis tapi berisikan darah, dan banyak lainnya. Don Simeon Bernardo Stum, Filipina. Salah satu urban legend paling terkenal dari Filipina. Berawal dari salah satu kuburan di Malabon, Filipina, sebuah patung didirikan tepat di atas sebuah kuburan dan telah menjadi pusat perhatian orang banyak selama beberapa dekade. Patung itu sendiri telah menghantui banyak generasi di Filipina. Asal-usul urban legend ini bermula dari tahun 1934, sebelum meninggal, seseorang yang bernama Don Simeon meminta seorang tukang kayu untuk membuatkannya sebuah patung yang nantinya akan diletakkan di atas kuburannya. Uniknya adalah patung yang ia inginkan adalah patung yang menggambarkan kemenangan setan atas malaikat Michael. Di sebelah patung ini berdiri sebuah batu bertuliskan pembicaraan antara setan tersebut dengan malaikat Michael, di mana setan itu menyatakan kekuasaannya di atas bumi dan semua umat manusia. Orang-orang yang tinggal di sekitar kuburan mengatakan bahwa pada awalnya patung setan itu berukuran cukup kecil namun selalu bertambah besar seiring berjalannya tahun. Patung itu selalu meneror dan menakuti orang-orang yang ada di sekitar kuburan. Anehnya adalah Don Simeon sendiri dikatakan adalah seseorang yang taat beragama, namun entah kenapa sebelum ia meninggal ia percaya bahwa kekuasaan setan telah berkuasa atas dunia ini. Hal ini dikatakan oleh anak perempuan Don Simeon. Sesame, Korea. Korea, tepatnya Korea Selatan adalah kota yang sangat dikenal dengan kecantikan kosmetik mereka. Dari kota ini jugalah kecantikan kosmetik dapat menjadi sangat mendunia.
Namun ternyata dari kosmetik ini jugalah asal mula sebuah urban legend mengerikan di kota tersebut, yaitu kosmetik sesame. Di Korea, para wanitanya sangatlah mendambakan kecantikan baik wajah ataupun kulit mereka. Diceritakan pada suatu waktu ada wanita yang sangat tergila-gila dengan kecantikan. Wanita itu menemukan suatu cara mempercantik diri dengan menggunakan metode campuran biji wijen. Tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan, biji-biji wijen itu malah menempel pada kulit tubuhnya dan sulit untuk dilepaskan. Singkat cerita, akhirnya wanita itu harus menghabiskan hidupnya penuh amarah mencabuti biji wijen yang tidak habis-habisnya menempel di seluruh tubuh. Curse of the Red Room, Jepang. Kutukan Kamar Merah. Kutukan Kamar Merah atau populernya, Curse of the Red Room, adalah urban legend yang menceritakan mengenai sebuah internet pop-up. Mengerikannya adalah pop-up ini bukan pop-up biasa, melainkan adalah pop-up yang menandakan bahwa kematian sudah datang dan Anda tidak bisa melakukan apa-apa untuk menyelamatkan nyawa Anda. Kutukan itu muncul sebagai jendela berwarna merah dengan huruf Jepang yang artinya, "Apakah Anda suka?" Pop-up ini juga diikuti dengan suara seram yang keras. Usaha apapun yang lakukan untuk menutup jendela itu tidak akan berhasil. Berkali-kali ditutup, jendela pop-up itu akan tetap muncul kembali sampai muncul semakin memenuhi layar komputer Anda. Hal ini akan berlangsung terus-menerus sampai tulisan, "Apa kamu suka kamar merah?" muncul. Sesudahnya tulisan itu muncul, maka monitor akan berubah menjadi merah dan muncullah nama-nama korban alam kutukan tersebut. Hal ini kemudian akan berakhir dengan kematian para korbannya dengan cara bunuh diri. Asal-usul dari nama kutukan kamar merah sendiri muncul dari korban-korbannya yang melukai diri sendiri dan mewarnai seluruh kamarnya menjadi merah dengan darahnya tersebut.